طيب نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali yaitu dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Gimana Bung Reka? Masih sehat walafiat insyaallah? Alhamdulillah sampai saat ini saya masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bung Yoga gimana Bung Yoga? Alhamdulillah juga dalam masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan suatu kenikmatan yang perlu kita syukuri ya. Nah, untuk pertemuan kita yang sekarang ini insya Allah kita akan membahas tema yaitu mengenai standar pelaksanaan evaluasi kurikulum yang insya Allah kita akan membahas pada poin yang terakhir yaitu bagian apa Bung Reka? Akurasi standar. Akurasi standar ya. Iya. Taib. Baiklah. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui dulu ya. Sebelum kita masuk ke poin yang khususnya, di sana ada poin-poin yang perlu kita ketahui mengenai evaluasi kurikulum yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Yaitu yang pertama itu adalah mengenai evaluasi itu sendiri ya. Bung Yoga, perlu kita ketahui mengenai evaluasi itu sendiri ya. Dan saya ini akan saya lontarkan pertanyaan ini kepada Bung Yoga ya. Apa sih evaluasi itu? Mungkin bisa dijawab sama Bung Yoga. Oke. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bung Mar'i yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara kali ini. Untuk evaluasi itu sendiri, yaitu evaluasi kurikulum ya, seperti yang kita pelajari ini. Evaluasi itu berasal dari kata bahasa Inggris. Apa sih itu? Itu evaluation. Yang artinya mana? Yang artinya apa? Penaksiran atau penilaian. Sedangkan secara harfiah atau seperti yang kita ketahui secara istilahnya ya gitu. Kalau evaluasi itu apa? Proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi evaluasi itu misalkan ketika kita ingin mencapai suatu hasil atau mendapatkan hasil tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Nah, makanya kita mengadakan evaluasi. Misalkan seperti dalam kita belajar nih, untuk mengetahui bahwa tolib itu atau siswa itu sudah paham terhadap suatu materi, ya makanya kita mengevaluasi di akhir pembelajaran dengan apa? Misalkan pertanyaan. Oh, jadi begitu ya Bung Yoga. Jadi inti kesimpulannya yaitu evaluasi itu adalah suatu penelitian untuk mengetahui sesuatu seperti itu ya. Iya, betul. Itu adalah mungkin kesimpulannya ya. Nah, setelah Ya, kita betul. mengetahui evaluasi itu sendiri, maka kita perlu mengetahui pula mengenai kurikulum itu sendiri ya. Karena evaluasi pada pertemuan yang akan kita bahas pada pertemuan itu yaitu bagaimana kita mengevaluasi kurikulum itu sendiri gitu Bung Yoga. Maka kita harus mengetahui pula bagaimana pengertian kurikulum itu sendiri. Menurut pandangan Bung Yoga seperti apa kayak Oke. kurikulum itu sendiri bisa dijelaskan supaya kita bisa mengetahui terlebih dahulu seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk masalah kurikulum ya menurut pandangan saya, bukan menurut pandangan saya tetapi sesuai dengan pengertian yang memang para ilmuwan atau ahli itu sudah menafsirkan atau memberikan pengertian kurikulum itu apa? Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang bagi pedoman nih penyelenggaraan kegiatan apa?
Misalnya seperti yang sekarang, ada kurikulum kurikulum yang di waktu SD nih, seperti kurikulum, KTSP, juga kurikulum K13 tuh, Ya, K13. ya, Nah itu heeh. sebagai contoh dari kurikulum tersebut, nah itu. Jadi seperti itu ya, Ya, Bung Yoga. oke Ya, oke. dan ini ada pertanyaan satu lagi Bung Yoga ini mengenai kurikulum itu sendiri. Ya, kalau kurikulum kan identiknya dengan pendidikan ya, Bung Yoga ya. Ya, betul betul. Dan tentunya itu pasti itu mempunyai fungsi tersendiri seperti itu. Seperti itu. Ya ya. Nah, jadi yang akan saya tanyakan itu bagaimana pengertian kurikulum yang dipaparkan kita sekarang ini dan fungsinya di dalam pendidikan seperti itu. Oke. Jadi mengenai fungsi kurikulum, ya secara umum gitu. Secara Ya, umum untuk fungsi kurikulum yaitu apa? Yaitu sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Jadi maksudnya, ketika, ada tholib misalkan atau siswa di dalam di dalam lembaga pembelajaran, eee, s siswa itu tidak akan bisa atau tidak akan merasa kebingungan ketika mempelajari tanpa ada struktur yang jelas. Struktur yang jelas gimana? Ya itu dalam media pembelajaran atau dalam mata pelajaran yang disodorkan oleh, sekolah terhadap para siswa. Seperti misalkan pelajaran-pelajaran di pesantren atau juga umum, serta bagaimana cara belajarnya. Nah itu yang, di karena memang ada perbedaan mungkin ya antara umum dengan pondok itu ya. Iya betul. Jadi Dan itu dalam pastinya mengacu kepada kurikulum itu sendiri ya. ya Seperti itu betul ya. betul. Mhm, Oke, seperti itu ya. heeh. Terima kasih kepada Bung Yoga yang telah memberikan jawaban yang Masya Allah begitu sangat memuaskan sekali ya, yang mana dimana kita telah mengetahui apa itu evaluasi dan apa itu kurikulum dan fungsi kurikulum itu sendiri dalam pendidikan seperti itu. Nah, terus untuk Bung Reka ini, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya angkat kepada Bung Reka, yaitu mengenai apa perbedaan evaluasi ya nih, karena ada perbedaan di mana ada sisi yang evaluasi itu kemungkinan tidak memicu pada yang dievaluasi itu sendiri mengenai ada juga perbedaan di sini yang ingin saya tanyakan yaitu adalah perbedaan evaluasi sebelumnya dengan evaluasi yang akan kita bahas sekarang ini seperti itu. Karena dari redaksi judul yang kita ambil ini adalah yaitu standar evaluasi kurikulum seperti itu, Bung Reka. Apakah memang ada sisi perbedaan antara evaluasi yang kita bahas sekarang ini dan evaluasi sebelumnya seperti itu? Bisa Oke. Ya, bismillah. Sebelumnya terima kasih kepada Bung Mar'i yang telah memberikan kesempatan saya dalam menyampaikan sharing tentang kurikulum atau standar kurikulum. Oke, di sini saya akan jawab. Jadi apa sih perbedaan evaluasi sebelumnya dengan evaluasi yang akan kita bahas pada topik kali ini? Oke. Jadi evaluasi sebelumnya itu evaluan atau yang mengevaluasi hanya terfokus pada kurikulum itu sebagai objek evaluasi saja. Nah, sedangkan pada evaluasi yang akan kita bahas sekarang ini, bahwa evaluan atau yang mengevaluasi, yang menilai, yang akan dijadikan sebagai objek adalah evaluasi itu sendiri. Nah, dan ini jelas akan menghasilkan nilai yang berbeda. Yang dimana bagian ini evaluasi mencakup kedua sisi, yaitu jadi sebagai seperti objek itu, Bung, ya. Ya, benar. Jadi pada inti kesimpulannya mungkin ya saya simpulkan bahwasanya evaluasi yang kita bahas sekarang ini tidak hanya terfokus pada satu sisi saja mungkin ya, Ya, benar. melainkan itu ada dua sisi yang akan menjadi evaluasi itu sendiri.
Yang pertama yaitu Iya. adalah yang akan dievaluasi, yang kedua itu adalah evaluator itu sendiri, melainkan yaitu orang-orang yang evaluasinya yang akan menjadi bahan evaluasi itu sendiri. Ya. Benar. Baik. Terus untuk pertanyaan yang keduanya, Bung Reka, dari Ya. kita langsung masuk ke pembahasan yang mungkin akan kita bahas secara mendetail. Itu dari standar pelaksanaan evaluasi ini terdapat 4 standar yang telah kita sebutkan di dalam judul itu, yang digunakan untuk menilai pekerjaan evaluasi. Antaranya yaitu adalah standards, viability standards, terus novelty standards, accuracy standard. Mungkin Anda bisa menjelaskan poin yang keempat, yaitu mengenai accuracy standard ya. Apa maksud dari accuracy standard itu sendiri ya, sehingga kita bisa mengetahui atau pada poin keempat itu sendiri ya. Apa menurut Bung Reka? Oke, jadi dalam standar pelaksanaan evaluasi kurikulum itu kita ketahui ada 4 ya standar. Ya. Salah satunya yaitu accuracy standards. Nah, dari sini kita bisa pahami dari kata akurasi. Apa sih akurasi itu? Akurasi itu adalah ini ya, kalau secara harfiah itu Ya. akurat itu tepat gitu. Jadi Berasal dari kata apa, Bung, ini, Bung? akurat. Dari Akurasi. akurat, Jadi ya? emang dari bahasa Inggris ya. Dari kata ini Oh, akurasi itu ya. sendiri ya. Ya, Berarti Bung. bahwa itu suatu hal yang pasti dan tepat gitu kan, akurasi itu akurat. Iya, Jadi ya, satu info benar. atau info yang akurat. Nah, terus jadi pada akurasi standar ini pelaksanaan evaluasi harus mengungkapkan dan melaporkan informasi yang diperoleh secara teknis sehingga dapat dipertanggungjawabkan ketika evaluator atau evaluan menentukan nilai dan arti suatu kurikulum yang akan dievaluasi. Jadi suatu kurikulum itu kita mempunyai standar-standar yang dimana hasil dari evaluasi kita terhadap kurikulum tersebut atau kurikulum tertentu itu hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya melalui fakta-fakta atau nilai-nilai yang kita evaluasi, yang kita amati gitu. Oh, jadi seperti itu, Bung, ya. Ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa pada evaluasi ini memang sangat mendetail sekali mungkin, Bung, ya. Jadi sangat Ya, tersusun benar. sekali, mulai dari itu penelitiannya, terus penyusunan pencatatannya, sehingga disebutkan juga tadi itu bahwasanya harus diperoleh secara teknis ya. Jadi informasi yang diperoleh itu sehingga dapat dipertanggungjawabkan pada evaluator itu sendiri ketika menentukan nilai dan arti suatu kurikulum yang Ya, benar. Nah, jadi Bung Reka dan Bung Yoga dalam kita telah mengetahui dari pembahasan yang kita bahas sekarang ini, yaitu mengenai standar pelaksanaan evaluasi kurikulum, yang dimana tadi poin-poin pentingnya telah kita bahas, dan juga terlebihnya untuk poin yang keempat tadi yang disebutkan oleh Bung Raka seperti itu. Dan alhamdulillah kita telah pembahasan ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bung Reka dan juga yang sudah memberikan penjelasan yang kepada ya, supaya kita bisa mengetahui apa itu yang kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bung Reka. Ya, sama-sama Bung Mari atas undangannya. Terima kasih, Masya Allah. Bung Reka dan Bung Yoga ini sangat mempunyai keahlian atau keahlian yang terpendam seperti itu, yang menggali ya emas yang terpendam gitu, yang tertimbun ya. Ketika digali emas, langsung mengeluarkan sesuatu yang sangat istimewa untuk kita semua seperti itu. Masya Allah, Masya Allah.
Sekali berlaku lagi untuk saya ucapkan semuanya. terima kasih dan mungkin untuk ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta